Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 23 Oktober 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa bersama-sama kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku datang untuk melemparkan api. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 6 ayat 19 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca dengan seksama saudara akan pernyataan Sang Baginda kita Tuhan Yesus, sungguh sangat mengerikan. Why? Karena sabda Yesus hari ini saudara, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 12 ayat 49 dan 51. Bagaimana saudara perasaan kita mendengar perkataan Yesus Tuhan kita bahwa dia datang untuk melemparkan api ke bumi? Mengerikan bukan? Apa yang hendak Yesus sampaikan dengan perkataan yang keras ini? Ingat saudara, api ini adalah ajaran Injil yang memurnikan dan menghidupkan semangat yang seringkali menimbulkan perpecahan karena adanya pilihan antara kebenaran dan ketidakmurnian. Yesus menyatakan bahwa ia datang untuk melemparkan api ke bumi saudara, yang akan membawa perpecahan, bukan damai. Api ini bukan berarti kekacauan, melainkan proses pemurnian dan transformasi. Dan inilah misi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus saudara, yaitu membawa penderitaan dan kematian, baptisan yang mengerikan, tetapi ia melakukannya demi kebenaran dan keadilan. Diingatkan pula oleh Yesus bahwa dia datang bukan membawa damai, tapi pertentangan. Pertentangan ini saudara akan menembus keluarga, di mana anggota keluarga akan terpecah, 3 melawan 2 atau sebaliknya. Karena ada yang menerima dan ada yang menolak ajaran-ajaran Yesus. Inilah pilihan sulit untuk mengikuti Yesus, yang membutuhkan keputusan radikal di dalam diri kita saudara, yang terkadang membuat kita harus memilih antara ajarannya dan cara hidup konvensional, termasuk hubungan dengan keluarga. Dengan kata lain, mengikuti Yesus berarti menentang status quo dan menolak kemunafikan yang seringkali membawa pertentangan. Namun saudara-saudara, tujuan akhirnya adalah mencapai kebenaran dan kedamaian sejati melalui keadilan. Mengikuti Yesus saudara, kita harus menerima api yang dilemparkannya agar hidup kita menjadi murni. Hidup dalam pertobatan, meninggalkan hidup lama kita yang penuh hawa nafsu, penuh kedagingan saudara. Mengikuti Yesus saudara mau mengenakan pakaian baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hidup dalam roh dan mampu menghasilkan buah-buah roh yang baik, yang manis, yang dapat kita rasakan juga oleh orang lain. Saudara-saudaraku, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian, kepada saya dan saudara, bahwa Yesus hadir ke dunia sungguh membawa api yang mau memurnikan hati kita dari kotoran. Seperti proses pemurnian emas yang menggunakan api dengan suhu yang tinggi saudara agar menghasilkan emas yang berharga dan berkualitas tinggi. Demikianlah kita diproses dalam pemurnian api Tuhan Yesus
agar kita dapat menjadi berharga di mata Tuhan, maka kita butuh saudara diproses pemurnian ini oleh Yesus dengan apinya, agar kita kembali menjadi ciptaannya yang berharga dan berkualitas tinggi. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang telah melalui proses pemurnian, saudara, tetaplah bertahan, saudara, dan selalu bersemangat dalam kasih Kristus. Tetaplah kita hidup dalam kesetiaan dan penuh kesiapsiagaan, saudara. Dan biarlah kita selalu tetap menjadi ciptaan, menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan, saudara. Karena jangan lagi kita kembali dikotori oleh polusi udara, polusi dunia ini, saudara. Ingat, saudara, Dia datang untuk memurnikan kita. Dia datang melemparkan api untuk memurnikan kehidupan kita. Maka siapkanlah diri kita untuk dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Kasih Kristus yang besar yang selalu menyertai kita dan apinya yang memurnikan kita, maka kita menjadi ciptaan yang berharga dan berkualitas kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.